Dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Kita akan membahas ayat 91 dan memori yang masih harus diingat adalah dikaitkan dengan kisahnya umat Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran, sementara Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya mau ibu-ibu merenungi atas firman yang Allah kisahkan tentang umatnya Nabi Musa. Dongeng masa lalunya ini adalah tentang kisah dari umatnya Nabi Musa. Namun ini adalah mau'idhah hasanah buat kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mari kita amati ayat 91 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan idza ketika kila dikatakan lahum untuk mereka aminu imanilah oleh kalian, percayailah oleh kalian, bima dengan apa yang anzalallahu telah diturunkan oleh Allah. Wa idza, dan ketika kila dikatakan lahum kepada mereka umatnya Nabi Musa, aminu imanilah oleh kalian, percayailah oleh kalian, bima dengan apa yang anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Disuruh mengimani. Yang disuruh mengimani adalah yang sudah menerima sesuatu dari Allah. Sesuatu itu datangnya diturunkan. Allah berada di tempat yang mulia, tinggi, di arasy sidratil muntaha. Jadi sesuatu yang diberikan, dikirimkan, cara mengirimkannya adalah dengan cara diturunkan. Umatnya Nabi Musa telah menerima turunnya sesuatu sebagai pemberian dari Allah. Sama, umatnya Nabi Muhammad juga telah menerima sesuatu yang diturunkan dari Allah. Apa yang sudah diturunkan oleh Allah? Karena Allah adalah Maha Mulia, maka kita wajib memuliakannya. Kenapa? Karena yang diturunkan oleh yang Maha Mulia pasti sesuatu yang berharga. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh diabaikan, kita wajib mempercayainya, tidak ada yang diizinkan meragukan. Karena ayat-ayat Allah harus kita tunjuk dengan kata zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal itu, kitabu adalah sebuah buku isinya firman-firman Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya harus mengimani tanpa ada keraguan. Faktanya umatnya Nabi Musa disuruh mengimani, berarti dia nggak iman. Umatnya Nabi Musa disuruh mempercayai, berarti ada yang masih ragu-ragu dari umatnya Nabi Musa. Kisah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya suruh jaga-jaga. Pastinya bisa jadi dari umatnya Nabi Muhammad juga akan ada yang sama seperti itu. Bisa jadi dari umatnya Nabi Muhammad akan ada yang sama seperti umatnya Nabi Musa, yaitu menerima apa yang diturunkan oleh Allahnya, tidak percaya, masih ragu-ragu. Dicontohkan di situ, diingatkan oleh Nabi Musa dan itu disuruh oleh Allah. Apa jawabannya? Ngejawab, Bu. Ngejawab, diomong sama Allah suruh beriman, suruh percaya. Tandanya kalau dia diomong berarti lagi diingatkan, berarti mereka lupa untuk percaya. Atau bisa jadi mereka melakukan kesalahan, tanda mereka tidak mengimani. Maka sebagai utusan ilahi diwajibkan mengingatkan untuk mengatakan kepada umatnya agar mengimani apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi dasarnya pembantah nih umatnya Nabi Musa nih, Bu. Umat Nabi Musa ya. Mudah-mudahan kita mah enggak, kita mah umat Nabi Muhammad yang udah dapat pelajaran. Mudah-mudahan kita mah sami'na wa ata'na. Begitu sami'na kita sudah mendengar, wa ata'na, dan kita juga langsung mematuhinya. Sudah langsung patuh kita. Amin ya robbal
alamin. Yang namanya patuh berarti tidak meragukan. Ini umatnya Nabi Musa, ketika mereka diingatkan mereka malah berkata, qalu, mereka telah berkata, artinya mereka membantah dari teguran utusannya Allah. Ada langkah suka membantah teguran dari utusannya Allah. Yang namanya Rasul kalau sudah menegur berarti ada informasi yang datang, dan datangnya itu pasti dari Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi lihat tabiatnya umat Nabi Musa. Qalu, mereka berkata apa mereka? Nu'minu, kami percaya. Padahal di situ tegurannya bukan jangan tidak percaya, tapi percayailah. Cuman yang namanya orang bersalah itu ngerasa ketuduh pastinya. Makanya mereka berkata nu'minu, kami percaya bima, dengan apa yang unzila sudah diturunkan alaina, ke atas kami percaya kok. Nah, kalimat ini Ibu mohon diamati. Kalimat awalnya kila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, percayalah. Tapi lihat umatnya Nabi Musa membantah dengan kata-kata nu'minu, kami akan percaya bima, dengan apa yang unzila sudah diturunkan alaina, ke atas kami. Apa yang diturunkan oleh Allah dari atas diterimanya pasti oleh tubuh kita, bagian tubuh yang paling atas. Bagian tubuh kita yang paling atas berisi akal. Sebelum akal ada jalan masuk mata dan telinga. Ada ayat yang ditatap oleh mata, ada ayat yang disimak oleh telinga. Zaman Nabi Muhammad SAW kitabnya belum dimushafkan. Artinya belum dalam bentuk bacaan. Kalaupun umat Nabi Muhammad zaman dulu itu menulis di batu, di kulit binatang, atau di tulang belulang binatang, itu semua penggalan dari ayat-ayat Allah, dikumpulkan menjadi sebuah kitab setelah Nabi wafat, dimushafkan di zaman khalifah, kepemimpinan setelah wafatnya Rasul. Kembali di sini Ibu, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu harus diresapi oleh kepala kita. Nabi Muhammad mendapatkan ayat ini untuk menegur umatnya, agar umatnya juga merasa dapat perintah untuk mengimani apa yang diturunkan oleh Allah. Kita jangan ngebantah, nggak usah ngebantah, cukup bilang iya. Saya mau tanya sama Ibu, kalau Dedek nyapu, iya Dedek mau nyapu, tapi nggak nyapu-nyapu. Ada anak model begitu? Dedek nggak jajan, enggak, Dedek nggak jajan, ini cuma uang kemarin. Ada model begitu? Ada lagi apa? Ayah jangan selingkuh. Enggak, ini cuma lihat gambar. Ayah, awas loh, kejahatan itu terjadi bukan ada niat, tapi karena adanya peluang dan kesempatan. Awas, handphone itu bisa bikin peluang menjerumuskan dalam perselingkuhan lewat reunian yang ada. Enggak kok, ini mah cuma ngobrol biasa. Kepleset itu padahal nggak kerasa, betul? Jangan sampai umat Nabi Muhammad seperti umatnya Nabi Musa. Ketika diomong, ketika disuruh, dia langsung ngebantah tanpa mencerna apa yang diperintahkan oleh Rasul. Harusnya dicerna dulu sama Rasul, disuruh imanilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Imani berarti percaya. Diimani berarti harus dipercaya. Kalau dipercaya berarti jangan sampai diragukan. Kalau tidak diragukan berarti harus dipraktekkan. Kalau harus mempraktekkan berarti harus cari pemahaman. Nah itu harusnya. Jangan ini mah, hai beriman, ayo beriman, semuanya beriman. Beriman kok, saya juga beriman. Itu kalimat yang belum dicerna. Sebenarnya itu hanyalah bentuk bantahan, ya, hanya ngebantah, hanya menutupi. Jangan sampai kita seperti itu, ya Bu ya. Kalau Al-Quran bilang aminu, maka langsung iya, simak kata aminu, diresapi, dicerna artinya, jangan dulu ngejawab. Biasanya ngejawab itu faktor latah, ya. Umat Nabi Musa ini latah. Ketika disuruh imanilah oleh kalian, mereka langsung qalu, langsung berkata, nu'minu, kami akan percaya.
Faktanya apa bukti di situ, Bu? Kenapa saya bilang jangan latah langsung jawab, cerna, resapi, lalu fahami, baru kita praktekkan. Jangan pakai bantahan lewat lisan. Harusnya begitu kepada utusannya Allah, ya. Baik nanti Nabi Muhammad kepada kaumnya, kepada Nabi Musa saja menurut kita umatnya itu jangan banyak membantah harusnya. Betul, Bu? Begitu pula umatnya Nabi Muhammad, harusnya kepada Nabi Muhammad itu jangan membantah. Kalau kata Al-Qur'annya aminu, ya jangan langsung bilang nu'minu, nantinya dusta, Bu. Pahami dulu, baru kita ikuti, ya. Jangan taklidul a'ma, mengikuti dengan buta. Apa lihat buktinya di situ? Kata umatnya Nabi Musa, mereka bilang nu'minu, kami akan mengimani bima dengan apa yang unzila sudah diturunkan alaina ke atas kami. Faktanya, perhatikan kata berikutnya, wa yakfuruna bima wara'ahu, wa dan yakfuruna, faktanya mereka akan mengingkari